Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua, Bapak, Ibu, teman-teman, dan terkhusus untuk seluruh warga masyarakat Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Ika dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada yang pada kesempatan ini, di video ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat jahe instan. Nah, seperti yang kita ketahui pada masa pandemi ini kita dihimbau untuk menjaga stamina ataupun daya tahan tubuh atau imunitas tubuh atau kekebalan tubuh. Sebenarnya tidak hanya masa pandemi, tetapi hari-hari biasa pun kita harus menjaga daya tahan tubuh kita. Karena virus, bakteri, dan kuman-kuman lain itu sebenarnya banyak di sekitar kita seperti itu. Jadi tidak hanya masa pandemi ini. Nah, ada beberapa cara untuk menjaga daya tahan tubuh. Di antaranya ada berolahraga atau aktivitas fisik setiap hari. Nah, seperti yang saat ini sedang hits mungkin ya, bersepeda atau aktivitas-aktivitas harian yang lain seperti menyapu, mengepel, mencuci pakaian dan lain sebagainya. Jadi kita walaupun banyak di rumah, tapi kita juga tetap harus menjaga agar tubuh kita tetap bergerak seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita harus istirahat ataupun tidur yang cukup, karena jika kita kurang tidur maka kita akan mudah lelah dan mudah diserang penyakit. Kemudian yang selanjutnya adalah makan makanan yang seimbang. Jadi tidak hanya nasi dan lauk saja, tapi kita juga perlu untuk mengonsumsi buah dan sayur karena ada banyak sekali kandungan yang kita butuhkan yang terdapat dalam sayur dan buah yang dimana kita tidak bisa mendapatkannya dari makanan lain. Kemudian yang terakhir adalah dengan mengonsumsi olahan herbal yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Nah, salah satu contoh herbal yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh adalah jahe. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara membuat jahe instan. Nah, jahe instan di sini memiliki beberapa keuntungan, Bapak Ibu sekalian. Di antaranya yang pertama adalah bahan dan alat yang digunakan untuk membuatnya itu relatif mudah. Kita bahannya hanya membutuhkan jahe, gula pasir, dan air putih. Sedangkan alat-alatnya tidak ada alat-alat khusus yang diperlukan untuk membuat jahe instan ini. Jadi alat-alat di dapur itu sudah cukup untuk membuat jahe instan ini. Nah, selanjutnya jahe instan ini juga memiliki aspek kepraktisan. Nah, jika Bapak Ibu sekalian ingin minum jahe nih, nggak usah susah-susah ke warung membeli ataupun membakar dulu jahe di rumah dan sebagainya. Kita hanya perlu langsung menyeduh hasil dari jahe instan yang akan kita buat. Nah, yang terakhir adalah jahe instan ini juga bisa untuk membuka peluang usaha bagi Bapak Ibu yang ingin mungkin mencoba bisnis baru di pandemi ini seperti itu. Apalagi untuk Bapak Ibu yang memiliki tanaman jahe di kebun misalnya, itu bisa kita panen, kita buat jahe instan, lalu kita kemas di wadah plastik dan kita jual. Insya Allah itu dapat dilakukan karena bahan yang kita gunakan dengan hasil yang kita dapat itu jika kita jual insya Allah bisa seperti itu. Nah, langsung saja tanpa panjang lebar kita lihat sama-sama video cara membuat jahe instan. Selamat menyaksikan. Nah, ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat jahe instan. Ada jahe yang telah dikupas, dicuci dan dipotong tipis-tipis, kemudian ada gula pasir dan ada air putih. Dengan perbandingan 1:1:2. Di sini saya menggunakan jahenya 1/4 kilo, gula pasirnya 1/4 kilo dan airnya setengah liter.
Kemudian kita masukkan jahe ke dalam blender untuk dihaluskan. Selain menggunakan blender, Bapak Ibu sekalian juga bisa menggunakan parutan kelapa biasa ya Bapak Ibu. Kemudian kita masukkan airnya agar memudahkan untuk menghaluskan jahe tersebut. Nah, kemudian kita blender sampai jahe benar-benar halus. Kemudian kita siapkan wadah dan kain bersih yang digunakan untuk menyaring jahe yang telah di blender tadi. Nah, pastikan jahenya itu masuk semua ke kain, jadi ampas-ampasnya masuk semua agar nanti kita dapat sari yang maksimal. Kemudian kita bisa memeras kainnya sehingga kita dapat menghasilkan atau mendapatkan sari jahe yang maksimal. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan sari jahe ini dan kita diamkan selama kurang lebih 2 jam. Setelah 2 jam nanti di bawah permukaan wadah ini akan terbentuk endapan dari jahenya. Jadi itu ada endapan berwarna putih, itu adalah endapan dari jahenya. Kemudian kita tuangkan ke dalam wajan ataupun wadah, panci boleh, apapun yang agak besar. Dan jangan sampai endapan putih itu masuk ke wajannya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita nyalakan apinya, kemudian sesekali kita aduk jahenya. Kita tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, kita masukkan gula pasir yang telah kita siapkan. Nah, setelah gula pasirnya ini masuk, kita aduk jahenya secara terus-menerus selama proses jadi serbuk, sampai jahenya nanti akan jadi serbuk. Kita aduk terus-menerus. Nanti dia akan berubah warna menjadi kecoklatan. Kemudian nanti dia akan berbusa seperti ini. Nah, dia akan mengembang. Jadi kenapa di sini kita menggunakan wadah yang besar? Karena mencegah adanya peluapan dari busa-busa ini tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kecilkan api sampai api paling kecil. Kemudian kita lanjutkan mengaduk jahenya sampai dia menjadi serbuk atau pada tanah seperti ini. Setelah itu, setelah benar-benar kering, kita matikan kompor, lalu kita angkat wajannya ataupun wadahnya. Nah, ini tuh warnanya sebenarnya coklat, tapi nanti setelah kita haluskan nanti akan bagus warnanya. Kemudian ini akan kita saring untuk memperhalus ukuran dan menyamakan ukurannya. Kemudian yang tidak bisa tersaring ini bisa kita haluskan menggunakan blender. Pada kesempatan ini saya menggunakan ulekan biasa ataupun cobek. Jadi bebas Bapak Ibu sekalian mau menghaluskannya memakai apapun bisa. Yang penting nanti kita saring dan inilah hasilnya. Lumayan sekali kan Bapak Ibu sekalian dari bahan-bahan yang kita pakai tadi. Jadi segini. Kemudian jangan lupa kita simpan di wadah yang kering dan tertutup rapat agar jahe instan ini dapat bertahan lama. Nah, jahe instan ini bisa bertahan 3-6 bulan. Jadi pokoknya kita simpannya di tempat yang kering dan tertutup rapat, jangan di tempat yang lembab seperti itu, agar jahenya semakin tahan lama. Nah, ini dia jadinya, lumayan banyak kan? Nah, itu tadi bagaimana tutorial cara membuat jahe instan. Diharapkan nanti minimal adalah untuk konsumsi sendiri, dan harapan berkelanjutan adalah ini bisa jadi peluang usaha bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.